Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta rekan saya hari ini akan menjelaskan tentang program proteksi keselamatan kerja radiasi. Presentasi ini akan diisi oleh kelompok 2 dengan nama anggota Pratista Rahma Anindita, Mila Kumalasari, Nurul Rahma, Hana Tahira Sausan, Setia Ilham Rayana Putra, Juan Parih Rahmada, Hanis Tasya Pameswari, dan Fauzia Sofianti. Kita masuki ke bab latar belakang. Proteksi radiasi adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat paparan radiasi pada tubuh. Pernyataan ini sesuai dengan Bapeten 2013. Program proteksi keselamatan kerja radiasi adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang ditetapkan oleh organisasi atau pemerintah untuk melindungi pekerja dari efek negatif radiasi ionisasi, yang bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan dan standar keselamatan radiasi adalah Bapeten dan Kemenkes. Dengan adanya proteksi radiasi, angka kecelakaan akibat radiasi bisa dikurangi atau bahkan dihindari oleh pekerja. Dan proteksi radiasi ini bisa sebagai reminder untuk para pekerja agar lebih waspada dan teliti dalam bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tujuan program keselamatan proteksi radiasi. Yang pertama, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja yang berisiko terpapar radiasi dalam lingkungan kerja mereka. Yang kedua, memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja yang terpapar radiasi dalam pekerjaan. Nah, perlindungan ini berupa alat perlindungan diri yang berupa apron, thyroid shield, dan yang lainnya. Kemudian ada alat ukur radiasi untuk perorangan maupun juga area. Untuk perorangan sendiri adalah PENDOS dan TLD. Untuk area adalah surveimeter dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengurangi efek deterministik dan mengurangi efek stokastik. Nah, efek deterministik mengacu pada perubahan biologis yang terjadi akibat paparan radiasi di atas ambang tertentu. Efek-efek deterministik ini memiliki tingkat keparahan yang meningkat seiring dengan peningkatan dosis radiasi yang diterima oleh jaringan atau organ tertentu. Contoh dari efek deterministik ini, kulit yang terbakar, kerusakan jaringan, dan sindrom radiasi akut. Nah, efek deterministik adalah efek radiasi dalam jangka pendek, sedangkan efek stokastik adalah efek yang mengacu pada jangka panjang. Nah, efek stokastik ini mengacu pada efek probabilitas yang terjadi sebagai akibat paparan radiasi di bawah ambang dosis tertentu. Efek stokastik tidak memiliki ambang dosis dan dapat terjadi secara acak. Efek stokastik juga melibatkan perubahan genetik atau kerusakan DNA yang dapat menyebabkan perkembangan kanker atau gangguan genetik pada populasi yang terpapar radiasi. Nah, efek stokastik ini tidak memiliki tingkat keparahan yang meningkat dengan dosis, tetapi kemungkinan terjadinya efek tersebut bergantung pada peningkatan dosis radiasi yang diterima. Kemudian, struktur penyelenggara proteksi dan keselamatan kerja radiasi. Yang pertama ada pemegang izin dirjen rumah sakit yang membawahi pekerja proteksi radiasi. Nah, pekerja proteksi radiasi ini membawahi pekerja radiasi dan juga administrasi. Baik, sebelum menjelaskan tentang tanggung jawab dari petugas proteksi radiasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu petugas proteksi radiasi atau yang kita sebut PPR itu merupakan petugas yang ditunjuk oleh pemegang izin dan oleh Bapeten yang dinyatakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Jadi, petugas proteksi radiasi ini harus paham
tentang pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi. Nah, tanggung jawab dari PPR ini sendiri yaitu yang pertama untuk mengawasi pelaksanaan dan mengkaji efektivitas penerapan dari program proteksi dan keselamatan radiasi. Kemudian PPR juga harus memberi instruksi kepada pekerja radiasi tentang program proteksi dan keselamatan radiasi. Kemudian PPR juga harus mengidentifikasi kebutuhan dan mengoordinasi kegiatan pelatihan. Kemudian menyediakan perlengkapan proteksi radiasi. Kemudian PPR juga harus membuat dan memelihara rekaman dosis dari pekerja radiasi. Kemudian PPR juga harus melaporkan kepada pemegang izin apabila pekerja radiasi mendapatkan dosis yang melebihi ambang batas dosis. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pekerja radiasi. Pekerja radiasi ini merupakan orang yang bekerja pada instalasi nuklir atau instalasi yang berhubungan dengan radiasi pengion yang diperkirakan akan mendapatkan dosis tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. Nah, tanggung jawab dari pekerja radiasi ini yang pertama yaitu dia harus mematuhi semua prosedur operasi. Kemudian dia juga harus mengikuti pemantauan kesehatan dan dosis perorangan. Kemudian pekerja radiasi juga harus mengikuti pelatihan tentang program proteksi dan keselamatan radiasi. Kemudian tanggung jawab pekerja radiasi yang selanjutnya adalah menggunakan peralatan pemantauan dosis dan peralatan protektif diri. Pekerja radiasi juga harus menginformasikan tentang riwayat pekerjaan yang berhubungan dengan radiasi. Pekerja radiasi ini selain itu juga harus menyampaikan apa saja kendala tentang program proteksi dan keselamatan radiasi kepada petugas proteksi radiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian paparan radiasi. Pengendalian paparan radiasi adalah segala sesuatu tindakan yang kita lakukan untuk mengurangi atau membatasi paparan radiasi kepada pekerja radiasi. Nah, seperti yang kita ketahui, karena radiasi pengion memiliki dampak negatif, maka sebagai seorang pekerja radiasi, kita itu harus mengurangi paparan radiasi yang tidak kita perlukan kepada tubuh kita untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh radiasi pengion tersebut. Cara untuk menangani paparan radiasi tersebut yang pertama adalah menggunakan APD. Nah, APD dari pekerja radiasi terdapat seperti apron. Apron sendiri terbuat dari timbal. Kenapa terbuat dari timbal? Karena bahan timbal itu memiliki kerapatan atom yang tinggi, sehingga radiasi kemungkinan kecil dapat menembusnya. Kemudian terdapat pelindung gonad. Kenapa kita menggunakan pelindung gonad? Karena pelindung gonad ini digunakan untuk melindungi area genital kita. Karena area genital itu sensitif dengan radiasi. Kemudian terdapat juga kacamata PB untuk melindungi lensa mata dari bahaya radiasi. Kemudian yang terakhir terdapat pelindung tiroid. Kenapa tiroid perlu dilindungi? Karena tiroid juga sensitif terhadap radiasi dan memiliki resiko besar terkena kanker. Sebab kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang cukup penting di tubuh karena banyak mengatur metabolisme tubuh. Sehingga apabila kita mengabaikan menggunakan keempat APD tersebut, maka kita akan memiliki resiko besar terkena paparan radiasi pengion yang tidak perlu. Sehingga kita sebagai pekerja radiasi seharusnya sadar dan mengerti bahwa menggunakan alat pelindung diri untuk pengendalian paparan radiasi ini penting bagi kesehatan tubuh kita. Hal-hal yang perlu diimplementasikan untuk mengurangi dan membatasi paparan radiasi yang berlebihan. Yang kedua adalah dengan perencanaan tata letak yang tepat, yang terbagi menjadi daerah pengendalian dan daerah supervisi. Nah, daerah pengendalian adalah daerah yang berada di bawah aturan khusus yang dimasukkan untuk tujuan proteksi terhadap radiasi pengion, dan lalu lintasnya ini dikendalikan. Daerah pengendalian kerja juga memerlukan tindakan proteksi dan ketentuan keselamatan khusus
untuk mengendalikan paparan normal atau mencegah penyebaran kontaminasi selama kondisi kerja normal, dan untuk mencegah atau membatasi tingkat paparan potensial. Daerah pengendalian kerja biasanya ditetapkan dengan yang pertama menandai dan membatasi daerah pengendalian yang dilakukan dengan memberi tanda fisik yang jelas atau tanda lainnya. Yang kedua, memasang atau menempatkan tanda peringatan atau petunjuk pada titik akses dan lokasi yang dianggap perlu di dalam daerah pengendalian. Yang ketiga, memastikan akses ke daerah pengendalian hanya untuk pekerja radiasi, dan jika ada pengunjung yang masuk ke dalam daerah pengendalian kerja, maka didampingi oleh petugas proteksi radiasi. Yang keempat, menyediakan peralatan pemantauan dan peralatan protektif radiasi. Yang kelima, menyediakan sarana pada pintu keluar daerah pengendalian yang meliputi peralatan pemantauan kontaminasi pada kulit dan pakaian, kemudian peralatan pemantauan kontaminasi terhadap benda atau zat. Kita beralih ke daerah supervisi. Daerah supervisi adalah daerah kerja di luar daerah pengendalian yang memerlukan peninjauan terhadap paparan kerja dan tidak memerlukan tindakan proteksi atau ketentuan keselamatan khusus. Pemegang izin pada daerah supervisi yang ditetapkan harus yang pertama menandai dan membatasi daerah supervisi yang ditetapkan dengan tanda yang jelas. Yang kedua, memasang tanda di titik akses pintu masuk daerah supervisi. Perbedaan utama dari daerah pengendalian dan daerah supervisi terletak pada tingkat risiko paparan radiasi di masing-masing zona. Daerah pengendalian memiliki risiko paparan yang lebih tinggi sehingga memerlukan langkah-langkah pengendalian radiasi yang lebih ketat. Sementara daerah supervisi memiliki tingkat risiko radiasi yang lebih rendah namun tetap memerlukan pengawasan khusus untuk memastikan kepatuhan prinsip-prinsip keselamatan radiasi. Pentingnya untuk memahami dan menerapkan konsep ini dalam pengaturan radiologi guna melindungi personel medis, pasien, dan masyarakat umum dari paparan radiasi yang berlebihan, serta memastikan bahwa penggunaan peralatan radiologi ini digunakan secara aman dan juga efektif. Untuk selanjutnya ada sistem monitoring dan pemantauan DASIS. Dalam proteksi radiasi terdapat 3 prinsip proteksi yang umum dikenal, yaitu yang pertama, justifikasi, lalu limitasi, dan optimisasi. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk memastikan penggunaan radiasi ionisasi seperti sinar X atau sinar gamma dalam praktik medis atau industri berjalan secara aman dan seefisien mungkin. Yang pertama yaitu justifikasi. Justifikasi merupakan prinsip yang berfokus pada pertanyaan apakah manfaat penggunaan radiasi melebihi resiko potensial yang terkait dengan paparan radiasi. Dalam hal ini penting untuk mempertimbangkan tujuan diagnostik atau terapi yang diinginkan, serta alternatif yang lain yang mungkin lebih aman. Justifikasi harus dilakukan sebelum menggunakan radiasi, dan penggunaannya hanya harus dilakukan jika manfaat yang diperoleh jelas lebih besar daripada resiko yang akan timbul. Yang kedua yaitu limitasi. Prinsip limitasi ini merupakan prinsip yang berfokus pada upaya membatasi atau meminimalisir dosis radiasi yang diterima oleh individu atau populasi. Terdapat batasan-batasan tertentu yang ditetapkan untuk dosis radiasi yang diterima, baik untuk pekerja yang terpapar radiasi dalam lingkungan kerja maupun untuk masyarakat umum yang mungkin terpapar radiasi dalam konteks medis atau lingkungan alami. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dosis radiasi tetap berada di bawah batas ambang yang dianggap aman. Kemudian yang ketiga yaitu optimisasi. Prinsip optimisasi mengacu pada upaya untuk mengoptimalkan penggunaan radiasi dengan cara meminimalkan dosis radiasi, tapi masih memungkinkan tujuan diagnosis atau terapi yang diperlukan ini tercapai. Hal ini melibatkan pemilihan teknik atau prosedur yang paling efektif dalam menghasilkan informasi yang diinginkan dengan dosis radiasi yang serendah mungkin. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan risiko yang dihadapi. Melalui penerapan ketiga prinsip tersebut, yaitu justifikasi, limitasi, dan optimisasi, dalam praktek medis, ahli radiologi, dan tenaga kerja industri dapat memastikan bahwa penggunaan radiasi ionisasi tetap dalam batas aman dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pasien atau pekerja yang terlibat. Untuk menunjang peninjauan dan peningkatan program pada bidang radiologi dapat dilakukan dengan membuat rekaman berisikan hasil pemantauan yang terbagi menjadi 3.
Yang pertama, rekaman tingkat radiasi atau kontaminasi di area kerja biasanya dilakukan sebagai bagian dari program pengendalian radiasi atau pengolahan bahan berbahaya. Rekaman ini penting untuk memantau tingkat paparan radiasi atau kontaminasi yang mungkin dialami oleh pekerja atau lingkungan kerja. Yang kedua, rekaman radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas dan instalasi dilakukan untuk memantau tingkat radiasi alami dan buatan yang ada di sekitar area tersebut. Rekaman ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan sekitar tetap aman bagi manusia dan organisme lainnya. Untuk melakukan rekaman radioaktivitas lingkungan, biasanya dilakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen deteksi radiasi seperti detektor Geiger-Müller atau detektor scintillator. Poin ketiga, rekaman kesehatan dan dosis yang diterima oleh pekerja radiasi penting untuk memantau dan melacak pekerja radiasi yang dialami oleh individu selama bekerja. Hal ini membantu dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja serta mematuhi batas paparan radiasi yang ditetapkan oleh badan pengatur atau otoritas terkait. Rencana penanggulangan darurat, prosedur terhadap penanggulangan kecelakaan. Pelaporan, setiap keadaan darurat harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang atau lembaga yang bertanggung jawab. Ini dapat dilakukan melalui panggilan darurat ke nomor yang ditentukan atau melalui sistem pelaporan darurat yang ada di tempat kerja atau komunitas. Kemudian, tindakan penanggulangan. Setelah keadaan darurat dilaporkan, langkah-langkah penanggulangan harus segera diambil. Ini termasuk mengaktifkan rencana darurat yang ada, mengatur evakuasi jika diperlukan, mengamankan area berbahaya, memperingatkan orang-orang terdekat, dan memberikan arahan yang jelas kepada semua orang yang terlibat. Kemudian survei radiasi dan monitoring. Jika keadaan darurat melibatkan paparan radiasi, penting untuk melakukan survei radiasi dan monitoring. Ini melibatkan penggunaan peralatan deteksi radiasi yang sesuai untuk mengukur tingkat radiasi di area yang terkena dampak. Kemudian pemadam kebakaran. Dalam keadaan kebakaran, tim pemadam kebakaran harus segera dipanggil. Mereka dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran dan pelindung diri untuk pemadaman api dan membatasi penyebarannya. Pemadam kebakaran akan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memadamkan kebakaran dengan aman dan menyelamatkan korban yang terjebak. Kemudian pertolongan pertama dan penyelamatan korban. Selama keadaan darurat, pertolongan pertama harus diberikan kepada mereka yang terluka atau dalam bahaya. Ini dapat meliputi memberikan pernafasan buatan, menghentikan pendarahan, melakukan CPR, mengeluarkan korban dari area berbahaya, dan memindahkan mereka ke tempat yang aman. Kemudian proteksi dan evaluasi melibatkan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dari bahaya atau ancaman yang mungkin terjadi. Ini dapat mencakup penyediaan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur keamanan seperti tanggul dan pemadam kebakaran, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye informasi dan pelatihan keselamatan. Kemudian proteksi pekerja, kedaruratan pekerja yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat atau tanggap bencana harus dilindungi dengan menggunakan peralatan pelindung diri atau yang disebut juga APD yang sesuai. APD ini dapat mencakup helm, sarung tangan, masker, pernafasan, pakaian tahan api, dan sebagainya, tergantung pada jenis kecelakaan atau bahaya yang dihadapi. Kemudian dekontaminasi korban. Jika ada korban yang terkena kontaminasi seperti bahan kimia berbahaya, prosedur dekontaminasi harus dilakukan segera untuk menghilangkan zat berbahaya dari tubuh mereka. Ini melibatkan penggunaan air bersih, sabun, dan bahan kimia dekontaminasi yang sesuai, serta penghapusan pakaian yang terkontaminasi. Kemudian pembersihan limbah. Setelah kejadian kecelakaan, limbah yang dihasilkan harus dikelola dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan limbah berbahaya dengan aman untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Kemudian penyelamatan dan evakuasi. Jika ada korban yang terperangkap atau memerlukan penyelamatan, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi. Tim penyelamat yang terlebih akan
melibatkan diri dalam menyelamatkan korban dan memindahkan mereka ke tempat yang aman dengan menggunakan peralatan dan teknik yang sesuai. Nah, setelah pemaparan materi dari rekan-rekan saya, di sini saya akan memaparkan kesimpulan yang dapat disimpulkan dari materi-materi tersebut. Untuk melindungi keselamatan pekerja dari paparan radiasi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau yang biasa dikenal dengan Bapeten dan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam menetapkan standar keselamatan radiasi. Oleh karena itu, pemegang izin dan Bapeten menunjuk petugas PPR atau pekerja proteksi radiasi yang sudah dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Selanjutnya, PPR juga harus memastikan ketersediaan dan kelayakan perlengkapan proteksi radiasi. Pekerja radiasi juga harus bersedia mematuhi prosedur keselamatan dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam proteksi dan keselamatan radiasi, sehingga program proteksi keselamatan kerja dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Nah, kita sebagai pekerja radiasi harus mematuhi dan melaksanakan ketetapan dari Bapeten dan Kementerian Kesehatan tentang proteksi radiasi tersebut. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan untuk mengambil materi-materi dari presentasi kali ini. Tak terasa kita sudah ada di ujung presentasi kali ini ya teman-teman. Sebelum itu saya ada pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.